Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan sahabat rumah belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya anak-anak, hari ini Bapak akan mengumumkan sesuatu, yaitu Bapak sekarang sudah lulus pembatik level 3 dan sekarang Bapak sudah memasuki pembatik level 4. Alhamdulillah, berkat doa kalian semua, Bapak sekarang sudah masuk dalam 30 besar tingkat provinsi. Terus dukung Bapak ya, semoga Bapak menjadi duta rumah belajar. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan pada hewan, yaitu tentang jaringan epitel, jenis-jenis jaringan epitel, kemudian fungsi dan letak dari jaringan epitel. Maka pada minggu ini Bapak akan membahas tentang jaringan ikat, yaitu jenis-jenis jaringan ikat, fungsi dan letak dari jaringan ikat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan klasifikasi jaringan ikat. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan letak dari jaringan ikat. Baiklah anak-anak, mari kita bahas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang jaringan ikat, yaitu masih dalam materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan dan manusia. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi bahwa struktur dan fungsi jaringan hewan dan manusia itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf, organ, dan sistem organ. Kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan epitel. Maka hari ini Bapak akan membahas tentang jaringan ikat. Fungsi utama jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang tidak rapat. Jaringan ini terdiri dari serabut, sel-sel, dan cairan ekstraseluler. Apa saja fungsi dari jaringan ikat? Yang pertama adalah menyokong dan mengisi ruang jaringan di antara sel-sel, terutama dilakukan oleh serabut jaringan ikat. Yang kedua, tempat penyimpanan. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan diri. Yang keempat, sebagai transport. Dan yang kelima adalah perbaikan jaringan. Yang kedua, klasifikasi dari jaringan ikat. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan rangka, jaringan darah, dan jaringan adiposa. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar, merupakan tipe paling umum dari jaringan ikat. Sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matrik yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar papila lapisan dermis, hipodermis, lapisan luar anggota perut, rongga paru-paru, pembuluh arteri, membran mukosa, dan kantung kemih. Jaringan ikat longgar mengandung sejumlah sel fibroblas dan makrofag. Sel fibroblas merupakan bentuk sel pada jaringan ikat yang dapat menghasilkan serabut kolagen elastis. Makrofag merupakan sel-sel ameboid yang dapat ditemukan di sebuah jaringan. Makrofag berfungsi menelan bakteri dan sel mati melalui proses yang disebut fagositosis. Jaringan ikat longgar berfungsi mengisi ruang-ruang kosong antar sel otot, menunjang jaringan epitel, dan membentuk lapisan pembungkus pada beberapa bagian organ vertebrata. Yang kedua adalah jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat disebut juga sebagai jaringan ikat serabut putih.
Hal ini disebabkan karena jaringan ikat padat mengandung banyak serabut putih. Jaringan ini terdapat di paru-paru, pembuluh arteri, dan kantung empedu. Jaringan ikat padat mengandung sedikit sel dan lebih banyak serabut. Sel terbanyak adalah fibroblast dan memiliki sifat yang kurang fleksibel, lebih resisten terhadap stres. Pada jaringan ikat padat terdapat dua macam serabut, yaitu serabut putih dan serabut kuning. Jaringan ikat padat berfungsi untuk menyokong, memproteksi, dan menghubungkan otot pada tulang tendon serta tulang dengan tulang lainnya. Yang ketiga adalah jaringan rangka. Jaringan rangka merupakan jaringan penyokong tubuh atau untuk menegakkan tubuh. Jaringan rangka terdiri atas jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan dan matrik ekstraseluler yang lentur. Sel tulang rawan disebut kondrosit. Sel tersebut berperan untuk mensekresikan matrik ekstraseluler. Pada vertebrata, tulang rawan berperan sebagai rangka sementara pada fase embrionik untuk selanjutnya digantikan oleh tulang keras. Tetapi pada beberapa jenis hewan seperti hiu dan ikan pari, rangka tubuhnya tetap berupa tulang rawan. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kartilago hialin, kartilago elastis, dan kartilago fibrosa. Kartilago hialin merupakan kartilago yang memiliki matrik transparan. Matrik tersebut mengandung serabut-serabut halus kolagen. Pada masa embrio, kartilago hialin berperan sebagai rangka sementara sehingga digantikan oleh tulang. Pada mamalia dewasa, kartilago hialin terdapat pada permukaan luar sendi, dinding saluran pernapasan yaitu hidung, laring, trakea, dan bronkus, dan pertemuan antara tulang-tulang rusuk dan dada. Kartilago elastis pada dasarnya sama dengan kartilago hialin, tetapi jenis ini lebih banyak mengandung serabut elastis. Matrik pada kartilago elastis berwarna keruh kekuning-kuningan. Kartilago elastis dapat ditemukan pada daun telinga, dinding luar saluran pernapasan, pembuluh eustasius, dan epiglotis. Kartilago fibrosa terdiri atas serabut kolagen yang strukturnya sejajar yang menyebabkan jaringan ini kurang fleksibel, sehingga sering dianggap sebagai jaringan keras. Kartilago fibrosa banyak ditemukan di antara tulang-tulang vertebrata dan memberi bentuk seperti bantalan, seperti di tulang pinggang serta pada pertautan antara tulang kemaluan kiri dan kanan. Selanjutnya adalah jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas matrik tulang-tulang sel. Matriknya mengandung serabut kolagen dan zat kapur, sehingga tulang menjadi keras. Tiga tipe sel yang menyusun jaringan tulang adalah osteosit, osteoblas, dan osteoklas. Triknya, jaringan tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons.
Yang pertama adalah tulang kompak. Tulang kompak merupakan jenis tulang yang memiliki matrik tersusun rapat dan padat. Contohnya, tulang kompak adalah tulang pipa. Yang kedua adalah tulang spon. Tulang spon mengandung sekitar 60-75% materi organik. Materi organik tulang spon tersusun atas serabut-serabut kolagen. Pada tulang spon, darah tidak terdapat sistem Haves. Contoh tulang spon adalah tulang pendek. Yang keempat adalah jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas sel darah, plasma darah, dan serabut yang berupa benang-benang sel tulang. Sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen, sedangkan sel darah putih berfungsi untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih terdiri atas monosit, limfosit, eosinofil, eosinofil, dan basofil serta neutrofil. Sedangkan keping-keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Yang kelima adalah jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah tipe jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Oleh karena itu, jaringan ini disebut juga jaringan lemak. Jaringan adiposa atau jaringan lemak berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah lapisan kulit, daerah sekitar ginjal, di dalam tulang, serta rongga perut dan dada. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang jaringan ikat, yaitu klasifikasi atau jenis-jenis dari jaringan ikat, kemudian fungsi dan letak dari jaringan ikat. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini, kemudian tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini Bapak akan memberi kalian soal atau tugas. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik dan kirim melalui Google Classroom. Jangan lupa dukung rumah belajar, yaitu dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.